Konveksi Klemira. Nama Klemira memiliki arti perempuan yang cantik, berwawasan yang luas, dan cerdas. Konveksi Klemira berdiri sejak tahun 2017 dan secara legal di tahun 2020. Kantor Klemira berada di Jalan Kampung Baru, nomor 7, Pabelan, Kartasura. Sedangkan untuk proses produksinya berada di Jogja, tepatnya di Kepanewon, Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Klemira ini bisa memilih warna kain yang diinginkan. Di sini ada banyak pilihan warna mulai dari yang terang sampai yang gelap. Berikut adalah proses pemotongan, penjahitan, dan pembordiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Nesya Adwina Aditya Rani, biasa dipanggil Nesya. Dan ini teman saya Inayatul Finda, biasa dipanggil Ina. Saya dari UIN Raden Majid Surakarta, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah akuntansi tentang perusahaan manufaktur. Nah, di sini kami minta waktunya sebentar Kak untuk wawancara dan observasi proses produksi konveksi Klemira ini. Untuk itu silakan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan profil dari usahanya Kakak. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dari Prodi NDS. Saya senang banget teman-teman bisa hadir di dunia konveksi. Selamat datang di kantor sederhana sementara kami yang ada di Kampung Baru, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Oke, Klemira Konveksi itu berdiri secara legal di tahun 2020. Nah itu, Klemira itu kan artinya wanita yang cantik, berwawasan luas, cerdas. Nah harapannya selain menjadi nama usaha, aku juga ingin orang-orang di sekitarku, yaitu ibu-ibu at least di kampungku, turut membantu atau bekerja di Klemira. Alhamdulillah selain itu usaha Klemira bergerak di bidang jasa pembuatan PDH, kaos, jaket, tote bag, dan segala kebutuhan atribut sekolah itu kami bisa menyediakan. Yang paling laris di Klemira awal kami berdiri sampai sekarang itu pasti PDH sama kaos sih. PDH sama kaos. Nah untuk target marketnya kami memang pelajar dan mahasiswa. Kalau untuk PDH biasanya per bulan kakaknya memproduksi berapa? Oke, kalau per bulan tuh sebenarnya nggak nentu ya. Kalau PDH itu hampir kami pernah membuat 5.000-an per bulan. 5.000 pieces. Kalau boleh tahu untuk biaya bahan baku langsung itu perkiraan berapa ya Kak? Nah, kalau untuk bahan baku American Drill saat ini ya harganya hampir 40.000-an sampai 50.000 per meternya gitu. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan satu pieces PDH itu 1,5 meter ya kurang lebih. Kalau di total dalam satu musim ya hampir 500 sampai 1 jutaan gitu. Kalau untuk bahan baku utama yaitu kami. Nah, kalau untuk tenaga kerja saat ini alhamdulillah ada 15 tim yang memproses produksi di tempat sana ya. Nah, untuk upah per orang itu 25.000 sampai 30.000 per hari. Nah, kebanyakan mereka karena masyarakat kampung ya, kami menggajinya itu nggak bulanan, tapi mingguan. Nah, kalau untuk biaya overhead pabrik seperti yang kecil-kecil, untuk benang bordir sendiri, harga satuannya sekarang kurang lebih 37.000 sampai 40.000-an. Terus ke benang jahit, kalau benang jahit itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 per pieces, per kecil gitu ya. Gitu. Terus kalau untuk gabus itu atau seperti ini teman-teman. Atau kain ini yang biasanya dipakai buat sapu, biar sapunya kan tebel gitu ya, di Klemira. Nah, kayak gini tuh kurang lebih 5.000-an, 5.000 per meter sampai 17.000. Nah, ada juga label. Klemira itu juga ada label yang di sini loh, yang di punggung itu per pieces 790 sampai 1.000 juga. Ada kancing standar yang teman-teman ada di sini, itu kancing standar itu sampai 500 perak kayak gitu. Ada main label itu yang SM, XL gitu. Itu juga 500 perak per slice kecilnya sama listrik. Kalau untuk listrik sebetulnya karena kami kan prosesnya langsung banyak ya. Tapi kalau presentasi satu musim penggunaan listrik itu ya range-nya itu hampir 150-an untuk penggunaan listrik ya.
Terus yang terakhir ada bahan penolong seperti kemasan plastik, kayak plastik packing gitu teman-teman, itu ya di range 1 perak sampai 500-an perak tergantung. Untuk ongkir, karena ini merupakan pelayanan ya, Klemira Konveksi area Solo dengan minimal pemesanan 25 pieces itu kami free ongkir kan. Ya, tapi kalau di bawah 25 ya ada biaya ongkir berdasarkan jaraknya. Hitungnya dari mana? Hitungnya itu dari jarak atas surat langsung gitu. Itu untuk area Solo. Kalau dari biaya depresiasi seperti penyusutan mesin itu gimana Kak perhitungannya? Oke, kalau depresiasi ya, penyusutan mesin pasti itu terjadi setiap bulannya. Kalau di Klemira Konveksi karena kami ada jam kerja, dan jam kerja itu dimana kami tidak hanya menggunakan mesin buat bekerja, tapi kita juga repairing atau istilahnya pencegahan gitu loh, pencegahan sebelum rusak. Alhamdulillah dari pencegahan itu kami bisa 0 atau 0% nggak ngeluarin dana sebenarnya untuk penyusutan itu sih, karena mesinnya dipakai terus. Ya alhamdulillah di Klemira sejauh ini seperti itu. Walaupun mesinnya nggak pernah rusak, tapi untuk pelumasnya kan tetap jalan ya Kak? Iya. Nah, untuk biaya pelumasnya itu sendiri kira-kira berapa? Oke, untuk biaya pelumas itu masing-masing. Tapi kalau di range secara keseluruhan ya hampir 200 sampai 500-an dalam bisa satu dipakai bulan. satu bulan. Dalam 1 bulan. Tapi bisa lebih sisa itu, bisa dipakai buat bulan-bulan selanjutnya. Kalau pengawasan ada nggak Kak? Emang kayak karyawan yang khusus buat Ngawasin gitu? Oke, ada. Jadi di tempat produksi itu aku mau hiring 1 orang dan dia jadi kepala produksi. Atau kita nyebutnya leader gitu. Nah, dia selain bekerja, tapi juga ini kita rajinnya bekerja aman apa enggak, antriannya banyak apa enggak. Ketika sharing ada masalah apa enggak, nanti tanggung jawabnya beliau. Tempat dari pengawas itu sendiri ada tersendiri atau sama seperti yang lain? Oke, sama sih, karena tupoksinya dia sama. Tapi memang ketika pengawasan itu yang mungkin aku bisa nyebutnya seimbang sih sama penjahit yang lain misalnya gitu. Tugasnya hanya mantau ya. Mantau sama dia jahit juga. Oh, jahit juga? Iya, dia memang basicnya jahit gitu. Ibu itu basicnya jahit, tapi juga membantu memantau. Nah, namun tupoksi jahitnya itu nggak seberat yang lain. Kayak contoh jahitnya yang gampang-gampang. Sepertinya udah cukup apa yang kami tanyakan dan apa yang kakak jawab sudah mencakup semua dari tugas kami. Terima kasih atas waktu yang kakak sempatkan buat kami dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.